Halo, ini saya video di depan futsal. Soalnya di sini halamannya luas. Oke, ini videonya agak dipercepat aja ya, karena kadang video saya ini durasinya berapa? 3 menit kan? 2 menitan aja. Hmm. Plafon belakang. Oke, plafon. Ini mobilnya enggak pernah di salon ya. Asli bersih bawaannya, memang dasarnya bersih, jarang dibuka kalau jalan, bersih sekali. Tulisan kijangnya masih merah sekarang. Karpet jak bersih. Tetangga. Oke. Sisi kiri banyak orang lewat yang dalam gang. Dalam. Ini pecah anak saya kemarin, tarik, diangkatnya ke atas. Video ini masih kan sebentar lagi nih, 2 menit 3 menit sudah. Lapan bersih sekali. Tadi tidak dicuci ini. Tulisan kijang. Itu ya. Bersih sekali. Menit. Sorry.
baiknya begini. Aduh, sedikit berlipat. Ini futsal 45 ini punya adiknya wakil bupati Bu Asti. Di samping ada motor lagi. Sorry. Kap mesin sempat kita lihat ya. Kita buka sekalian. Biasanya ruang mesin ini saya lap-lap aja, puas-puas lap-lap. Ini ada seminggu rasanya saya nggak lap puas-puas. Hampir setiap hari saya lap puas-puas untuk cari-cari keringat sih sekalian. Yang jelas dari harga net di malam itu sudah saya mempertimbangkan ada beberapa minus yang saya hitung di situ. Contoh seperti di sini di area mesin ini namanya apa? Map sensor. Nah, map sensor ini sepertinya dia kena atau gejala minta ganti gitu. Jadi pada saat dia map sensor ini rusak atau ada gejala kerusakan, dia tersensor di sensor speedometer. Tidak salah sekitar 500 lebih map sensornya diganti, menyensor filter udara ini, maksudnya alat map sensor ini. Cuman untuk performan mesin ke Samarinda dan sebagainya jarak jauh tidak mengaruh sama sekali. Saya sudah lama ngalami ini, tidak sempat lupa terus ganti map sensor. Itu aja. Kalau yang lain ini tidak ada hal-hal yang gejala, tidak ada sama sekali. Utuh lah. Itu penampakan ruang mesinnya kurang lebih seperti itu. Ini benar-benar ada debu ini. Ada debu. Jadi saya kuas di sini. Kuas setiap sore. Itu pertama tadi istilah minusnya map sensor, jujur saja. Kedua, Innova V ini terkenal dia sering ada mogok-mogok di speedometer. Nah, benar sekali, apalagi karena usia speedonya juga. Sedangkan yang tahun 2010-an atau 2010, 2009 ini sering mengalami mogok-mogok pada speedo. Ini mogoknya hanya pada jarum BBM saja. Kadang-kadang dia ndak mau main, tapi kebanyakan mau main. Nah, seperti ini normal dia main gitu, membaca gitu. Tapi kadang-kadang ada kalanya saatnya dia ndak mau membaca, dia turun. Itu aja.
Kalau yang lain-lain nggak ada. Tapi memang terkenal di Spedovi ini begitu, sering ada mogok-mogok seperti itu, gejala seperti itu. Nah kalau ini pecahnya anak saya usia 2 tahun, pembukanya ngangkatnya nggak tahu kan, baru aja pecah bulan lalu. Ini sekitar 500.000 kalau dibeli di online. Ini speedo mahal kalau diganti semua, diangkat total, atau perbaikan khusus yang rusak aja nggak tahu kalau di sini. Tapi hanya itu aja kendalanya, jarum BBM itu aja. Kadang-kadang jatuh, tapi kebanyakan enggak jatuh. Nah kalau ini alasan saya lapis kulit ini bukan apa-apa, ada buktinya sebelum saya lapis. Alasan saya lapis ini karena ini mobil sepertinya dia ketumpahan alkohol. Ini buktinya yang masih tersisa. Jadi biar enak dilihat, saya koper kulit begini. Ini kulitnya ini asli ini. Pinggir-pinggirnya utuh. Bagian pedal ya utuh sekali, sempurna. Bersih. Jadi itu aja yang hal-hal yang ada pada mobil ini. Map sensor, speedo jarum BBM, tutup laci yang retak itu cuma sudah saya lem, sama saya tutup koper ini. Dia semakin bersih, mewah juga kelihatannya karena menutupi itu tadi, noda itu. Jadi maksud saya turun harga net dari harga sebelumnya. Saya bilang ke orang itu sudah saya mempertimbangkan. Saya potong hal-hal yang kekurangannya yang saya jelaskan itu maksudnya angka yang saya bilang itu. Yang saya bilang 138 itu karena saya memahami ada yang harus dibenahi. Kalau mau dibenahi, tapi kalau tidak dibenahi sangat tidak mempengaruhi. Mobil sangat normal jalan, normal jaya, tidak ngaruh sama sekali. Hal-hal yang saya jelaskan tadi tidak berpengaruh untuk kerjanya mobil ini. Itu ini ya, talang air model jadul, ada jepitan besinya begitu. Di Innova belasan atau 2010 ke atas itu sudah tidak ada besi-besi begitu. Itu asli talang air, semuanya begitu. Ini jendela yang ini juga, spionnya juga ini asli. Kadang yang orang sering pakai itu ada lampunya di sini. Yang punya tahunnya agak muda. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Hanya itu saja, map sensor saja yang di bagian sini. Filter udara saya coba ganti kemarin. Jaga-jaga, siapa tahu penyebabnya dia tersensor baca di situ gitu kan. Ganti sudah ini 200.000 lebih saya ganti. Ternyata enggak juga, tetap aja muncul. Tapi kadang-kadang muncul, kalau dalam sengaja aja jarang muncul. Berarti ini kemungkinan istilahnya soak atau memang minta diganti baru seperangkat alat ini, map sensor ini gitu.
bisa saya lap-lap. Oke, ya, utuh sekali. Artinya stiker ini jarang kena panas, artinya mesin jarang nyala gitu ya, sesuai dengan bukti speedometer. Biasanya kalau mesin sering nyala, aktif nyala, ini akan ngeletek atau terkelupas karena lemnya kepanasan gitu kan. Ini bukti kuat yang pendukung lah kilometer tuh asli jujur gitu. Dan ada juga rekodnya, cuman walaupun dia terputus itu karena gara-gara auto 2000 belum ada di Singata kan. Auto 2000 ada 2014 baru ada saya dapat rekodnya itu terputus dari tahun 2012-11 kan, rekod di catatan manual kilometer waktu itu 40.000 kan, hampir 50.000 gitu deh. Pelak ring 16 ya, ukuran 205, sama aja ukurannya dengan standar Innova, cuman ring 15 saja, 20565 ya. Modifikasinya juga sudah lumayan ini, saya kemarin habis hampir 3 juta, 1,5 juta. Bumper belakang, garnis ini, garnis jendela, ini pintu ini, apalagi tadi lumayan. Kalau pelak ini sama ban ini tadi barunya diganti 2019, bannya 2019 ini semuanya ya, 2020 semuanya diganti, dibeli waktu itu sebaru-barunya 10.500.000 semuanya. Oh, bisa sampai 20 menit ini videonya. Oke. Oke, itu aja. Kalau harga tadi saya memperhitungkan hitung-hitungannya sudah seperti itu, kasih turun dari net sebelumnya, net 40 lebih, jadi saya kasih turun segitu. Itu sudah saya mempertimbangkan dengan hal-hal yang saya sebut tadi. Ada beberapa yang mengganjal tadi itu, map sensor, laci pecah tadi itu hal-hal yang sangat tidak berpengaruh sih untuk tenaga kerja dan performa mobil ini, karena tanpa diperbaiki itu pun dia tetap bekerja secara lancar jaya normal dan stabil, tidak mempengaruhi apa Samarinda kamu bawa kemana istilahnya. Ini model dan desain ini original sekali, tidak ada yang diganti-ganti, tidak ada yang dirubah dari tampilan badan ini, hanya kakinya aja, velgnya aja. Kalau yang lain-lain asli desain dealer, model dealer ya, begitu sudah pabrikan
di tahun 2000 tahun itu keluaran. Oke, demikian ya. Semoga jelas. Dan soal harga tadi jelas sudah begitu. Saya sudah kasih turun sekali itu. Ini saya mau cerita sedikit. Kalau jujur dengan tahun segini, baik 2005, 2006 itu hanya selisih sedikit sekali istilahnya tahunnya. Kalau pasarannya fee untuk bensin ini dengan kondisi normal mesin dan dalam mobil itu terlihat ya normal, maksudnya pemakaian yang sangat baik, tapi kilometer cukup tinggi itu harganya itu, karena saya juga banyak belajar melihat di informasi, harganya itu sekitar 135-an. Mesin normal, di dalam bersih, kilometer normal, maksudnya normal, kilometer standar tinggi. Nah kalau ini kan kilometernya sangat tidak tinggi. Memang kalau seusia kurang lebih begini, normalnya kilometernya itu jatuhnya itu hampir 200 atau 200-an lebih dikit. Itu pemakaian yang sangat dibilang jarang pakai, jarang jalan, tapi sering pakai, hanya jarak tempuhnya dekat-dekat. Nah kalau ini memang sering berdiam di tempat, jarang pakai sama sekali. Dalam setahun bisa dihitung aja berapa kilo dia jalan. Nah itu perbedaannya. Kalau secara fix sehatnya mesin, bersih terawatnya di dalam, kilometer rendah, itu sudah melebihi standar-standarnya yang saya bilang harga pasaran 130-an tadi sudah itu. Karena dia kilometer normal berjalan ratusan kilo, itu dianggap normal dengan usia begini. Nah kalau ini malah jauh lebih turun kilometernya, 70 ribuan saja dengan tahun segitu, usia segini. Jadi tentu dia memiliki istilahnya plusnya sangat banyak dibanding yang saya bilang gambaran tadi itu. Nah kedua, adapun yang kilometer tinggi, mesin sudah tidak enak dilihat, di dalam juga tidak enak dilihat, banyak cenderung kotor, itu jatuhnya kalau V ini sekitar mulai dari 95, 110, 111-an. Nah itu jatuhnya dengan kondisi yang sangat tidak terawat lah untuk tipe V, istilahnya begitu, dengan kondisi yang sangat tidak terawat, tidak istimewa lah gitu. Nah kalau versi yang istimewa tapi kilometer tinggi tapi wajar hitungan usianya, itu jatuhnya sekitar 130-an tadi, 125 lah. Nah itu kilometer dianggap normal tapi ratusan ribu. Kalau ini kan sudah jelas luar dalamnya sangat terawat dan sangat barang disayang, mesinnya juga enak dilihat, memang asli bersih begitu, kilometernya rendah sekali ya. Jadi ya ini tergolong sudah istimewa, kilometer low lagi gitu. Makanya saya bilang kurang lebih aja pakai mobil baru ini sebenarnya dengan kilometer segini. Hanya usia saja yang disebut lama, padahal kondisi sangat tidak jauh kalah dengan tahun yang 2010 atau 2010-an, di bawah ribuan lah gitu. Kurang lebih segitulah.
alasan kita mempertahankan, sesuai lah harga itu kita kasih segitu, itu 138 itu. Karena untuk memperoleh kondisi barang seperti ini, saya yakin susah sekali. Adapun ya mungkin jenis mobil lain yang kasusnya sama, tapi ada saya lihat kasusnya sama seperti ini, ada di depan di toko sana, pinggir jalan raya orang Cina. Mobilnya itu terparkir aja karena dia di pinggir gang damai ini. Saya masuk, pedagang juga, pedagang plastik terbesar di depan tuh. Nah, mirip ceritanya dengan ini, orang pedagang juga ini yang pegang mobil ini. Nah, itu contoh-contoh yang mobil yang kita bisa memperoleh kilometer real rendah segitu dengan banyak terparkirnya karena mereka sibuk berdagang. Oke, demikian ya, terima kasih.